Gimana Pak? Meminimalisir. Meminimalisir, betul. Biar agenda kita juga rapi. Jalan. Coba kepala keluarganya siapa nih yang belum ada? Pak Satria belum ada. Waduh, Pak Satria tuh banyak tuh barang-barangnya tuh, Masya Allah. Beliau banyak keluarga besar biasanya. Tapi sebenarnya tujuan mereka baik sih. Jemaah-jemaah yang pengen belanja kan pengen bawa untuk ponakan, buat anak, ya kan? Iya. Anak pun bawa oleh-oleh. Yang penting cukup secukupnya. Kalau beli kurma ajwa yang itu paketan di mana tuh? Paketan gimana tuh Pak? Yang satu box. Kemarin. Di sekitar hotel paling nggak ada tempat khusus. Tapi kemarin di kebun korma itu termasuk murah Pak. 50 real 1,5 kilo itu termasuk murah, berarti kan per kilonya 30 real. Dan kualitasnya bagus itu. Hah? Buatin ya. Hah? Buatin ya. Yang di mana Pak? Yang buatin itu yang di serba satu real itu kan 40 aja ya, 40 real aja ya. Ah, ah. 1 kilo. Kalau di kebun kurma? 35. Oh, di lebih ada yang lebih murah lagi. 35. Oh. Dia biasanya ke sana orangnya beli-beli sejadah, gantungan kunci gitu. Toko serba 1 real. Anda boleh titip ini di sini nggak Pak? Biar kelihatan abawinya nih. Nah, nitip di sini ya. Masya Allah. Biar view nabawinya dong, keren. Ustaz, 2 tahun di sini kuliah Ustaz. Kuliah Pak, iya. Atas 2 S3 di sini. Ustaz. Enggak sih, di sini S2-nya 4 tahun Pak. Oh, Anat pun kelas bahasa dulu. Jurusan apapun ada atau hanya ini? Agama. Tapi jurusan umum adanya komputer sama sains. Cuman 2 itu aja. Nah, tokonya ini di pintu 338. Sama yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jemaah. Tinggal keluarga Pak Satria, Pak Dedi ada, Pak Ali ada, Pak Ridho ada, Pak siapa lagi nih? sono kan 40 real aja, di sini 35. Ini udah pas belum Pak? Anak Pak, situ Pak. Udah pas ya? Ini sebenarnya live ya, bukan video dia. Dia langsung upload ke YouTube. Pas ya? Oke, syukron. Tinggal Pak ini yang belum, Pak Satria. Pak Satria itu penting. Barang-barangnya banyak beliau. Beliau harus tahu nanti untuk packing dan segala macam. Yang itu bukan coklat ini kan? Bukan coklat. Ditelepon nggak diangkat Pak? Oh, apa ketiduran kali? Capean beliau. Kita mulai aja ya, tinggal Pak Satria doang kan ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah Martur yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Insya Allah agenda pagi ini kita tidak berlama-lama. Manasik pun di Indonesia sudah 4 kali. Ini hanya pemantapan ya. Dan teknis insya Allah keberangkatan dari Madinah ke Mekah. Begitu juga dengan teknis umroh ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, hotel kita akan terpecah dari 4 jadi 4. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Insya Allah nanti juga di Mekah juga ada tim handling. Bapak Ibu juga nggak akan khawatir dengan koper-kopernya ya. Insya Allah nanti akan diantarkan sampai ke depan pintu kamar. Kalau di Madinah dan Mekah insya Allah ada handlingnya. Kemarin di Turki itu emang kita mandiri, di mana-mana pun pasti mandiri ya. Dan paling nanti PR-nya itu
kalaupun misalnya ada koper yang belum sampai di kamar Bapak dan Ibu, mohon beri waktu ya, mohon beri waktu, mohon bersabar kepada tim handling untuk mencarikan. Karena itu saya paham sekali ya, itu bakal jadi PR besar banget. Apalagi bis itu jalurnya tidak seperti Madinah ini yang sangat rapih kota-kotanya. Kalau Mekah itu dia itu akan muter bis itu. Jadi dari Nada kemudian ke Azka, dia balik lagi muter, butuh setengah jam itu untuk sampai ke Mekah Tower, hotelnya Pak Aji ya. Jadi nanti hotel Pak Aji itu yang paling terakhir di drop kopernya. Nah, mengetahui hal-hal dengan kerumitan seperti ini, mungkin yang sudah pernah umroh juga mengerti betul tentang kondisi kota Mekah. Makanya kita undang Bapak dan Ibu untuk hadir ya. Jadi lebih paham lagi, lebih bisa memaklumi kesulitan-kesulitan ataupun ujian kesabaran yang nanti akan kita terima di kota Mekkah Al-Mukarramah insyaallah. Jazakumullah khairan katsira sebelumnya kepada seluruh jemaah sudah menyempatkan hadir. Kemarin di bis memang kita sarankan ya, minimal dari kepala keluarganya ada yang hadir. Nanti kepala keluarganya akan mengingatkan anggota keluarganya mengenai teknis dan manasik umroh kita insyaallah. Alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini ya, nanti ini syuruk bakal mekar Bu. Payung-payung Nabawi ya, memaksimalkan kesempatan, mau ke hotel juga resto belum buka. Bandingan kita duduk dulu, majelis dulu, menikmati suasana Masjid Nabawi ya. Sebagian teman-teman juga saya lihat ada yang tadi malam sampai jam 9 malam ya. Kita memang butuh Pak. Jangan dihabiskan waktunya di pasar ya. Saya hanya mengajak Bapak Ibu belanja dalam 4 hari ini cuma 1 kali doang ke pasar. Tadi sore ya. Jangan dihabiskan waktunya di pasar. Bapak duduk-duduk aja di sini nih Pak, baca Quran atau ngobrol ya, deep talk sama keluarga. Itu mahal sekali momennya. Demi Allah itu mahal sekali. Justru momen-momen seperti ini yang nanti Bapak Ibu akan rindukan. Di pasar itu waktunya akan berjalan dengan cepat sekali ya. 1 jam itu nggak kerasa. Habis waktu kita kalau di pasar itu kita rugi menurut saya. Jadi sempatkan waktu untuk duduk-duduk seperti ini di Masjid Nabawi, benar-benar tenggelam dalam magisnya Masjid Nabawi, kedamaian Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu nggak menyempatkan bersama keluarga, bersama anak-anak, hilang momennya semuanya ya di Masjid Nabawi. Karena di Mekah juga nanti akan fast-paced ya. Jadi jangan cepat sekali ritmenya di kota Mekah itu. Kita pasti begitu tidur akan langsung teringat dengan sholat ya, begitu bangun akan teringat dengan sholat karena lebih crowded, lebih padat ya. Di Madinah inilah kita akan bisa menemukan kedamaian dari ibadah umrah itu sendiri. Ya, di Mekah juga menemukan kedamaian, tapi suasananya lebih crowded, lebih hektik dan insya Allah Bapak dan Ibu nanti akan bisa lebih adapt ya, bisa lebih adaptasi dengan karakter dua tanah suci insya Allah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mengenai manasik ya, insya Allah kemarin kita sudah jelaskan tentang keutamaan umroh, tapi akan saya singkat ya, akan saya rangkum dengan sangat ringkas sekali agar tidak menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian di Madinah. Yang pertama pastinya keutamaan ibadah umrah itu apa? Ada yang masih ingat? Menghapus dosa-dosa. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrah kafarah lima bainahuma, penghapus dosa. Ini menjadi motivasi untuk teman-teman, menjadi kabar gembira untuk teman-teman yang sudah pernah umroh. Seperti Bu Linda dan Pak Reno ya, mereka tidak akan bosan-bosan untuk datang melakukan ibadah umroh karena umroh yang sebelumnya dengan umroh yang sekarang itu dihapuskan dosa-dosanya Allah. Dan menjadi motivasi juga buat teman-teman sekalian yang mungkin baru pertama kali umroh, jangan jadikan ini umroh yang terakhir ya, suatu saat nanti nikmati lagi Masjid Nabawi, nikmati lagi Masjidil Haram di kota Mekah, datang lagi agar umroh yang sekarang dengan umroh yang berikutnya itu dihapuskan dosa-dosa kita. Keutamaan yang kedua kalau misalnya tentang umroh ya, Allah menyebut kita sebagai tamu-tamu Allah, maka ketika Allah panggil dan kita menyerukan panggilannya, maka semua doa-doa kita itu di saat umroh itu mustajab. Silahkan dimaksimalkan kesempatannya untuk berdoa, baik itu nanti ketika tawaf ataupun ketika sa'i ya. Kita sebagai tamu-tamu Allah, doa kita powerful sekali, doa kita sangat kuat sekali. Jangan disia-siakan kesempatan dalam berdoa. Begitu nanti ketika sa'i ya, jangan sebisa mungkin meminimalisir obrolan-obrolan yang sekiranya kurang penting. Perbanyak zikir, perbanyak doa ya, perbanyak sholawat. Begitu nanti kita di dalam lintasan sa'i, kita bukan mondar-mandir antara Safa dan Marwah. Ini keutamaan yang kedua, sebagai tamu-tamu Allah, maka doa-doa kita mustajab. Keutamaan yang ketiga seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau umrah itu adalah bentuk jihadnya para wanita ya. Cukup 3 ini saja mengenai keutamaan umrah. Kemarin juga sudah kita menderas ya, kita menjelaskan lebih rinci lagi 5 keutamaan umrah. Tapi sekarang cukuplah
itu sebagai pegangan Bapak dan Ibu sekalian, kalau umrah itu penghapus dosa, penghilang kefakiran, penghilang dosa-dosa, kemudian umrah itu doa-doanya menjadi mustajab ya. Dan yang terakhir, umrah itu adalah bentuk jihad bagi para wanita ya. Sekarang saya akan menjelaskan teknis ya, teknis umrohnya. Bapak dan Ibu sekalian, silakan nanti begitu sampai di kamar, packing setelah sarapan ya. Packing koper-kopernya, kemudian tas-tasnya dirapikan. Yang perlu diperhatikan, barang-barang yang akan Bapak Ibu butuhkan ketika sampai di Mekah jangan diisi ke dalam koper. Contoh, bapak-bapak butuh kain ihram, butuh ikat pinggang, butuh seperti yang bawa balita, butuh botol susu segala macam, jangan ditaruh di koper besar ya. Bawa ke koper bagasi. Dan yang ringkas ya, jadi koper-koper yang akan Bapak Ibu bawa nanti ke stasiun kereta, jangan semua barang ada di situ. Yang penting-penting saja yang langsung dibutuhkan ketika sampai di Mekah. Karena Bapak dan Ibu nanti ya butuh waktu untuk handling, untuk membagikan koper-koper kita ke 4 hotel. Jadi begitu sampai di hotel, kita akan langsung wudhu, langsung ke kamar, langsung umroh. Koper-kopernya diurus semua sama handling. Jangan mengandalkan koper-koper yang datang dengan bis, karena koper-koper itu dia masuk ke bagasi bis, bisnya jalan bersama koper-koper, kitanya nggak ada. Ustadz Marwan juga sama kita, Ana juga sama kita, naik kereta ya. Pastikan ketika mengeluarkan koper di depan pintu sudah keluar semua, difoto. Jadi kita tahu. Nanti kalau misalnya ada tas-tas kabin yang sekiranya kebingungan ini punya siapa, kita tahu ya. Difoto kemudian di-share di grup, kamar sekian, ini kopernya. Sebelum jam 9 pagi atau jam 10 deh ya, biar banyak waktu. Sebelum jam 10 pagi, koper-koper yang akan masuk bagasi bus silahkan dikeluarkan di depan pintu kamar sebelum jam 10 pagi. Mohon tidak terlambat mengeluarkan kopernya, karena koper-koper itu nanti akan di-drop semua oleh petugas ke bawah dan akan disusun di lambung bis. Biar nanti begitu dikeluarkan di Mekah kita tahu, oh ini hotel untuk hotel Nada, oh ini untuk hotel Makarim, Azka, ini hotel untuk Mekah Tower ya. Jadi jangan terlambat mengeluarkan koper-kopernya sebelum jam 10 pagi insya Allah. Kemudian selesai mengeluarkan koper, silakan ibu-ibu melakukan sunnah-sunnah ihram, bapak-bapak juga demikian. Yang pertama menggunting kuku. Kalau misalnya kuku-kukunya masih panjang ya, ada putih-putihnya di atas, silahkan digunting. Ini termasuk sunnah-sunnah ihram. Kemudian mandi ihram juga, mandi besar. Ibu-ibu juga keramas segala macam. Masih boleh pakai sampo, masih boleh pakai sabun. Silahkan pakai wangi-wangian terutama untuk bapak-bapak ya. Kemudian mencukur area kepribadian. Mencukur area kepribadian Bapak dan Ibu sekalian, bulu kemaluan akramakumullah ya. Mencukur kumis, jenggot jangan dicukur. Ini saya bukan cukur jenggot, saya nggak punya jenggot. Iya, kayak Ustadz Firanda, kayak Abdullah bin Mubarak ya. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW sampai mengatakan, kalau misalnya saya boleh beli jenggot nih, saya beli jenggot. Ya, tidak dirizkikan jenggot oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dicukur jenggotnya, yang dicukur adalah kumisnya. Kemudian bulu ketiak juga dicabuti. Sebenarnya sunnahnya adalah mencabut bulu ketiak ya. Tapi kalau misalnya udah lebat banget biasanya agak susah itu ya. Kalau dicabut terus bakal sakit. Dicukur aja kalau misalnya udah terlalu lebat sekali ya. Ya? Sampai bersih. Iya, sampai bersih untuk bulu ketiak, kumis dan segala macam. Jenggot jangan ya. Dan area kepribadian Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian mandi, silahkan mulai pakai sabun, pakai sampo. Kemudian selesai itu silahkan bisa makan siang. Resto insya Allah, Anda belum konfirmasi ya ke resto ya. Bisa sebelum zuhur hotel kita. Oh alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah mandi, setelah melakukan sunnah-sunnah ihram yang tadi, silahkan langsung makan di resto. Resto biasanya ready jam 11 lewat. Makan siang harus sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur kita akan rebutan, kita akan terlalu ramai, crowded, lift segala macam. Apalagi kita harus ke kamar ya. Jadi silahkan semua jemaah makan siangnya sebelum zuhur. Resto itu bukanya jam 11 ya, 11 insya Allah. Kemudian selesai makan siang silahkan langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Jangan cari soft yang terlalu dalam. Cukup di dalam di bagian belakang, tapi masih di dalam ya. Atau kalau misalnya terlambat mungkin bisa di pelataran. Maksimalkan sholat zuhurnya di Masjid Nabawi, sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Begitu salam,
langsung qomat dan sholat 2 rakaat sholat asar di jamak, biar asarnya dapat juga 1000 kali, lebih baik 1000 kali dibandingkan sholat-sholat di masjid yang lain. Jangan sholat asar di stasiun, pahalanya cuma 1. Jangan sholat asar di Mekah, pahalanya cuma 1 ya. Astagfirullah, jangan sholat stasiun ya, karena kita nanti pas maghrib juga sampai Mekah insya Allah. Berarti nggak nunggu sholat jenazah? Nggak perlu sholat jenazah, karena kalau misalnya di jamak itu digabung ya. Kemudian selesai sholat asar 2 rakaat langsung kembali ke hotel, langsung ke kamar. Silahkan yang belum pakai ihramnya diganti ihramnya. Karena sudah mandi, insya Allah ganti ihram lebih cepat. Karena Bapak Ibu bawa tas yang akan dibawa ke kereta, baju-bajunya bisa ditaruh di tas kabin. Kalaupun misalnya ingin langsung pakai pakaian ihram ketika berangkat zuhur, dipersilahkan. Tapi biasanya jemaah ada yang merasa risih karena ketika makan siang dia khawatir takut kena ketumpahan dan lain sebagainya. Kita memberikan keleluasan kepada jemaah sekalian. Silahkan mau pakai sebelum zuhur atau setelah zuhur. Silahkan Pak, kalau ingin foto dulu. Ya, berhenti. Macet, belum semuanya. Ya. Jadi ketika zuhur, oh ya silakan. Momennya cuma 2 kali ya Bu ya. Buka sama tutup. Buka sama tutup. Kalau bukanya pas syuruk itu. Belum sih Pak, belum syuruk. Syuruknya 6.25 setengah 7. Ada baju khusus dari travel nggak? Nggak ada kan saya? Bebas. Sebenarnya yang disarankan adalah pakaian yang menutup aurat, yang tebal ya. Kalau misalnya ada warna hitam, tapi kalau nggak ada pun bebas ya. Jadi tidak ada keharusan harus putih. Nah, ada kesalahpahaman nih untuk jemaah umroh Indonesia, seakan-akan pakaian ihram itu karena bapak-bapak ihramnya putih, ibu-ibu juga harus putih. Tidak perlu. Karena orang Saudi pun nggak ada yang pakai abaya putih. Semua abaya mereka hitam ya. Jadi silahkan pakaian yang penting menutup aurat, tebal ya, nyaman buat bapak dan ibu sekalian, mau warna apapun itu dipersilahkan. Kalau misalnya bisa seragam warna hitam, kalau bisa seragam warna putih, warna putih. Betul. Apa tuh, Bu? Ada wanginya. Oh, pakai molto dikembangkan aja Bu, karena wanginya itu bakal menguap. Jadi pewangi pakaian itu insya Allah bakal menguap. Kalaupun masih ada wangi yang tersisa, insya Allah dimaafkan. Yang penting ketika selesai mengucapkan niat ihram, maka tidak boleh lagi memakai wangi-wangian. Wangi-wangian yang tersisa sebelum ataupun sebelum dipakai itu tidak masalah sama sekali, insya Allah. Ya, betul. Aman, insya Allah aman. Larangannya aman, insya Allah. Betul, aman. Larangannya berlaku setelah mengucapkan niat umroh, labbaik Allahumma umrotan, baru tidak boleh memakai. Betul, setelah mikot. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi silahkan pakai pakaian ihram sebelum zuhur atau setelah zuhur, dipersilahkan. Yang perlu diperhatikan, makannya harus sebelum zuhur, mandinya harus sebelum zuhur. Bahaya nanti kalau misalnya kita semua sudah mandi, ternyata ada satu keluarga yang belum mandi dan mandinya setelah zuhur semua. Wah, itu kacau Pak. Ya, ini makanya kita butuh setiap kepala keluarga nanti akan mengingatkan keluarga-keluarganya. Kita banyak waktu untuk mandi kapanpun itu ya. Kemudian kembali ke hotel, ganti ihramnya bagi yang belum, dan langsung kumpul di lobi. Dan jam 2 siang kita semua sudah berada di bis. Bis insya Allah sudah ready dari sebelum zuhur. Jadi kalau bis di Madinah itu on time sekali seperti kemarin. Insya Allah kita usahakan untuk on time. Jadi mudah buat bapak dan ibu, begitu turun dari hotel sudah ada bis yang menunggu. Jadi bisnya sebelum zuhur insya Allah sudah ready. Dan semua jemaah sudah harus standby di bis jam 2 siang. Dan bis anak sudah minta untuk mengantarkan kita ke mikot dulu. Ketika naik bis pastikan nanti bapak-bapak sudah menanggalkan pakaian-pakaiannya. Ya, pakaian-pakaian dalam, jadi hanya pakai pakaian ihram saja ya. Kaos-kaos segala macam silahkan dicopot dari bis saja, karena bis nanti akan ke mikot. Di mikot nanti kita akan turun, dan kita nggak lama-lama di mikot, kita akan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid ya.
karena ada sholat yang memang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana ketika kita melewati Wadil Aqiq. Selesai sholat 2 rakaat kita akan kembali ke bis mengucapkan niat. Nah, selesai mengucapkan niat baru berlaku semua larangan-larangan ihram yang tadi. Tidak boleh lagi pakai pakaian, tidak boleh pakai wangi-wangian ya. Begitu sampai di Mekah hati-hati kalau misalnya ada tisu basah, ada sabun cuci tangan. Kadang kita refleks. Kalau nggak sengaja nggak perlu khawatir, tidak masalah. Buka lagi Bu, nih ronde kedua. Silakan diambil videonya kalau buat Silakan. Ustaz, Transformer ini Pak. kalau udah pakai udah niat, udah pakai bajunya kainnya itu, terus di jalan kan itu mungkin AC kedinginan atau apa nggak boleh pakai jaket ya? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Itulah tantangan berihram. Tantangan berihram. Bapak dan Ibu sekalian ya, sekali lagi ketika kita ihram, jangan merasa risih dengan ihram kita Pak. Jangan merasa risih. Saya pernah Pak dimarahin sama salah satu anggota BUMN. Mungkin karena terlalu sering dilayani ya, terus dia marah. Ustaz, ini kan kita perjalanan pakai bis 6 jam, kita nggak pakai celana dalam, dengan nada marah. Seakan-akan aturan ini saya yang buat. Aturan berihram itu saya yang buat, tidak Pak. Tunjukkan kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kain ihram dan jangan merasa risih dengan syariat Allah. Nabi SAW itu berangkat dari Dzulhulaifah ke Makkah 470 km dengan mengendarai onta dan kuda. Kita pakai kereta cepat cuma 2,5 jam. Itu umroh harus dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah jarak terjauh dari kota Mekah dibandingkan mikot-mikot yang lain. Nabi SAW ketika haji, lihat, dan para sahabat bergembira dengan ihramnya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita merasa risih dengan kain ihram yang kita pakai. Kain ihram itu adalah bentuk kemurnian ibadah kita. Nanti kita juga di liang lahat kita, pakaian kita, kafan kita tidak berkantong, tidak berjaket ya, tidak berpakaian dalam segala macam. Jadikan itu sebagai bentuk pengingat kita kalau misalnya Allah memanggil kita dengan sejujur-jujurnya diri kita, insya Allah. Insya Allah tidak risih, insya Allah Bapak dan Ibu silakan pakai ikat pinggang ya, biar lebih nyaman. Kemudian pakaiannya kemarin juga sudah dicontohkan oleh Ustadz Marwan, jadi diikat di belakang. Insya Allah sangat mudah sekali bagi jemaah sekalian. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ketika di bis, silahkan Bapak dan Ibu sudah standby lagi di bis jam 2 siang. Kemudian kita akan berangkat ke mikot, sholat 2 rakaat, langsung ke stasiun. Sebentar ya Bu ya, pertanyaan nanti di akhir aja ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan silahkan dikumpulkan saja biar tidak terpotong ya. Kemudian selesai sampai di stasiun, kita akan dibagikan makan malam insya Allah. Jadi nanti ketika boarding Bapak dan Ibu sudah membawa makan malamnya. Kalau ingin makan malam di bawah silahkan, kalau ingin dibawa ke dalam kereta makan malamnya juga silahkan. Begitu sampai di stasiun Mekah, insya Allah ada bis nanti yang akan menjemput kita, kemudian mengantarkan kita ke setiap hotel. Nah, kemudian PR berikutnya nih. Begitu Bapak dan Ibu sampai di hotel, tadi sudah kita ingatkan, koper-koper besar kemungkinan belum sampai ke depan kamar. Ataupun kalau misalnya sampai ternyata belum lengkap, berikan waktu kepada handling untuk membagikan koper-kopernya. Barang-barang yang Bapak Ibu butuhkan sudah dibawa ke stasiun. Jangan terlalu banyak, yang esensial aja, yang begitu dibutuhkan begitu sampai di Mekah. Kemudian ketika sampai di Mekah, silakan ke kamar, wudhu, dan kembali lagi ke lobi. Di lobi nanti sudah ada tim pendorong untuk keluarga Pak Haji, ya. Kemudian untuk keluarga Pak Bastian juga. Pak Bastian ada? Oh ada, ya. Kemudian nanti kita akan menunggu di lobi. Nanti ada tim yang setiap hotel yang menunggu di lobi, kemudian menyuruh kita gerak ya untuk ke satu titik lokasi. Baru kemudian nanti kita akan memulai umrohnya. Sholat maghrib isya silahkan dikerjakan di kamar masing-masing. Karena kalau di lantai Ka'bah itu sangat padat sekali. Maghrib isya dikerjakan di kamar masing-masing. 3 rakaat, 2 rakaat. Kemudian baru berkumpul di lobi dan gak perlu khawatir. Semua tanah haram kota Mekah itu dilipat gandakan 100.000. Di dalam kamar pun juga dilipat gandakan lebih baik 100.000 dibandingkan salat-salat di masjid yang lain. Berbeda dengan Masjid Nabawi yang hanya terbatas pada gerbang Masjid Nabawi saja ya. Kemudian silakan berkumpul, kita akan memulai tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad ya. Kita akan membuat barisan nanti. Jadi yang ibu-ibu di tengah ya, 2 baris, yang bapak-bapak di belakang menjadi border bagi ibu-ibu, kanan dan kirinya. Dan kanan dan kirinya ini adalah mahramnya
masing-masing. Kita bikin baris, kemudian kita akan memulai tawaf ya. Dan nggak perlu khawatir, insya Allah ada transmitter ya Ustaz ya. Ada transmitter kan nanti insya Allah ya. Ya, ada transmitter insya Allah. Jadi ini juga memudahkan jemaah sekalian untuk memberikan pengarahan. Kita mulai dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak doa ya, sampai ke Hajar Aswad lagi, sampai ke Rukun Yamani. Begitu sampai Rukun Yamani itu adalah sisi Ka'bah yang ada sulaman benang emasnya. Ya, ada sulaman benang emasnya dari atas sampai ke bawah seperti garis yang membujur. Itu kita membaca doa apa, Bu? Sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ke Hajar Aswad. Begitu sampai di Hajar Aswad, kita melambaikan tangan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dicium tangannya, hanya melambaikan saja. Dicium itu kalau misalnya ibu berhasil menyentuh Hajar Aswad ya. Dan mohon sekali lagi, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali umroh, jangan mencoba-coba mendekat ke Ka'bah. Kita punya waktu 5 hari ke depan di kota Mekah. Silakan nanti selesai umroh. Kalau misalnya sekarang sedang umroh, selesaikan dulu saja tawafnya, selesaikan dulu saja sa'inya. Karena banyak sekali jemaah umroh yang begitu lihat Ka'bah, dia keluar dari rombongan, padahal dia baru pertama kali umroh, nggak tahu jalan ke tempat sa'i, dan mencari orang di ratusan orang yang sedang tawaf itu sulit. Jangan disangka mudah. Ini kan cuma berputar doang, kayak nanti bakal ketemu lagi. Tidak Pak ya. Jangan ada anggapan kalau misalnya kita berhenti di sini kemudian akan bertemu lagi dengan rombongan ketika kita berdiri satu titik. Enggak. Bakal sangat sulit sekali. Meleng sedikit aja kita sudah hilang dari rombongannya. Jadi jangan coba-coba dulu ke lantai ke Ka'bah, jangan coba-coba dulu cium Hajar Aswad. Selesaikan saja dulu tawafnya 7 putaran. Begitu selesai 7 putaran, kita akan melipir sejenak ke belakang makam Ibrahim ya. Nanti kita akan pilihkan tempatnya untuk sholat 2 rakaat ya. Rakaat pertama surat Al-Fatihah dengan surat apa, Bu? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Dan perlu diketahui, sholat di belakang makam Ibrahim bukan satu garis lurus dengan makam Ibrahim. Ini kesalahan kedua di kalangan jemaah umroh. Jadi dia menganggap seakan-akan makam Ibrahim misalnya di depan saya ini ya, seperti Pak Heri ya, bukan lurus karena kita menghadap ke Ka'bah, tetapi kita di area belakang makam Ibrahim. Contoh, misalnya makam Ibrahim ada di sebelah kanan saya, tapi kita di belakang makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di belakang makam Ibrahim itu bukan satu garis lurus karena kita bukan menghadap makam Ibrahim, kita menghadap Ka'bah. Nah, ini juga menjadi catatan buat jemaah sekalian. Ketika ingin sholat di belakang makam Ibrahim, dia pengennya lurus dengan makam Ibrahim. Padahal kita pilihkan tempat yang nyaman. Makam Ibrahim memang di sebelah kiri kita, ya, tapi tetap di belakang makam Ibrahim. Karena kalau lurus, padat sekali, Anda akan mengorbankan kesempurnaan sholat Anda hanya demi sholat lurus dengan makam Ibrahim. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW harus lurus dengan makam Ibrahim. Ya, misalnya makam Ibrahim ada di sebelah kiri kita nanti, tapi kita tetap di belakang makam Ibrahim. Ya, kalau misalnya semua orang yang tawaf lurus dengan makam Ibrahim, nggak akan cukup tempatnya. Jadi kita akan pilihkan tempat yang sebelah kanan, ya, yang sangat nyaman sekali, biar nanti ketika selesai sholat nggak ada orang yang nendang-nendang bapak dan ibu untuk beranjak, angkat tangannya, berdoa langsung di depan Baitullah. Selesai sholat 2 rakaat, kita akan minum zam-zam. Zam-zamnya diminum jangan terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak nanti bapak dan ibu akan kencing-kencing, ya, keinginan buang air ke toilet semakin besar, ya. Minumnya setengah saja. Ya betul, seteguk 2 teguk saja, setengahnya lagi silahkan dibasuhkan ke wajah dan ke kepala. Ini adalah athar. Athar itu adalah kebiasaan Ibnu Abbas. Ya, jadi ketika selesai tawaf, beliau minum zam-zam, setengahnya diminum, setengahnya lagi ditumpahkan ke wajah dan ke kepala sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ini hanya salah satu doa ketika membaca zam-zam. Ini bukan satu-satunya doa, salah satu doa. Jadi bapak dan ibu bisa membaca doa yang lain kalau misalnya tidak hafal. Atau kalau misalnya ada di buku juga silakan bisa dibaca. Kemudian selesai minum zam-zam, kita akan langsung bergerak ke tempat sa'i. Di sa'i, ya, kita akan memulai dari sofa. Di sofa nanti kita akan berhenti sebentar, membaca zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai akhir, ada di dalam buku. Kemudian berdoa. Sebenarnya dicontohkan oleh Nabi SAW. Taib. Closing. Khitam. Taib. Ya. Ya, ini tutup aja Pak, tutup aja. Diturunin aja, diturunin. Ya, diturunin aja. Dia biasa begitu.
askar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Yang penting teknisnya sudah tahu ya. Kita insya Allah nanti berikutnya kita akan jelaskan lagi begitu sampai di Mekah. Kalau di sini emang agak dilarang untuk pertempuran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung persiapan. Jawab sambil jalan aja. Ya, ya boleh, boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan sambil jalan. Naik kereta, ya gue dari sini kan Ya. sampai Mekah jam berapa kira-kira? Kita sampai stasiun jam mungkin jam 5-an sore insya Allah dari Mikot. Ya, jadi keretanya itu jam setengah 7. Setengah 7 jalan. Setengah 7 sore. Setengah 7 malam. Nyampainya di Mekah setengah 9. Oh, makanya makannya di itu ya, di Makannya di stasiun. stasiun. Betul.